Time to Anime. Nah guys, akhirnya episode 6 Attack on Titan The Final Season pastinya teman-teman sudah menyaksikannya. Namun teman-teman pasti banyak yang belum tahu kok Eren dan sahabatnya dari Pulau Paradis bisa tiba-tiba ada di Marley. Nah untuk itu mari kita kupas tuntas episode 6 Attack on Titan The Final Season di dalam video ini. Tapi tunggu dulu, sebelum masuki inti videonya jangan lupa sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Oke, Attack on Titan The Final Season episode ke-6 dibuka dengan scan flashback yang dimana Willy Tybur sebelum melakukan pidato ia memberikan salam kepada keluarganya. Yang dimana ini adalah salam perpisahan terakhir buat kelima anak dan istri tercintanya. Di sini terlihat Willy Tybur dan keluarganya nampaknya sedang bersedih. Karena memang sih Willy ini adalah kepala keluarga Tybur yang memikul tanggung jawab besar di Marley. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada kelima anak dan istrinya, Willy lalu pergi dan mengajak adik perempuannya serta satu orang pengawal pribadinya. Nah, dari sini kita bisa tahu kenapa di scan episode 5 hanya terlihat adik perempuan dan satu pengawal pribadi Willy yang hadir di acara deklarasi itu ya guys. Lalu di scan selanjutnya ya guys, kita bisa melihat Magat dan Willy sedang memperbincangkan apa yang akan terjadi jika tiba-tiba Willy nantinya bakalan tampil di depan publik secara terbuka. Nah, di sini Willy memang sudah memprediksikan dirinya bakalan menjadi target utama musuh Marley jika ia tampil di depan publik. Terutama Eren yang sangat diwaspadai oleh Kapten Magat. Nah, di perbincangan ini kita juga bisa tahu ya guys bahwa selama ini keluarga Tybur memang selalu mengawasi gerak-gerik orang yang tinggal di Pulau Paradis. Akan tetapi tampaknya di sini mereka kecolongan karena tanpa disadari musuh telah menyeberangi lautan. Nah, di dalam perbincangan antara Magat dan Willy, memang di sini Willy sudah mengetahui bahwa Paradis sudah menjalin sekutu dengan negara lain yang siap menjatuhkan Marley. Nah, siapakah sekutu Paradis ini? Apakah ini negara Hisuru atau negara lainnya? Namun di sini Mimin nggak akan ngejelasin bagian ini ya guys. Tunggu aja di video selanjutnya. Oke, namun untuk mengungkapkan siapa sebenarnya sekutu Paradis, di sini Willy terpaksa harus melakukan pengorbanan yang sangat besar. Mulai dari pengorbanan dirinya hingga petinggi-petinggi negara lain yang hadir di acara itu serta warga sipil. Tetapi jika Willy tidak melakukan hal ini, ia tak akan mampu menyatukan kekuatan seluruh dunia untuk menaklukkan Pulau Paradis. Di sini Komandan Magat pun menyetujui keputusan Willy akan rencananya itu. Oke, kita lanjut di scan selanjutnya yang dimana Willy Tybur dimakan oleh Attack Titan Eren. Namun di sini Eren tidak merasakan kekuatan Warhammer Titan. Lalu di sini Eren terlihat nampak sengaja ingin menghancurkan tempat duduk VIP yang sudah disediakan untuk para petinggi dunia. Ya, Eren nampaknya gercep di sini ya guys. Dikarenakan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melemahkan kekuatan militer Marley dengan cara membunuh para petinggi-petinggi dunia. Lalu Eren pun melompat ke arah tempat duduk VIP itu. Nampaknya di sini Eren tidak membiarkan seorang pun petinggi dunia lolos. Dikarenakan di scan ini terlihat Eren sangat membabi buta menghancurkan tempat duduk VIP itu. Lalu di scan selanjutnya kita bisa melihat Cole, Gaby, Udo yang berada di kursi ekonomi berhasil selamat. Namun buat para fans Sofia ini bakalan menjadi momen terakhir buat kalian untuk melihatnya di anime ini. Itu dikarenakan akibat amukan Attack Titan Eren, Sofia pun meninggal tertindas beton nyasar. Nah, Udo yang nampaknya sangat peduli kepada Sofia di sini terlihat berusaha menyingkirkan beton nyasar itu. Namun apes buat Udo di sini ya guys, ia malah kelindas kaki-kaki orang yang ketakutan dan membuat kepalanya pecah sampai-sampai tak sadarkan diri. Tetapi di sini Cole dan Gaby berhasil selamat. Itu dikarenakan dia memanfaatkan beton nyasar yang kebetulan ada di dekatnya. Nah, kita lanjut ke scan berikutnya yang dimana kita bisa melihat adik perempuan Willy yang sedang terluka akibat amukan Attack Titan Eren. Di sini kita bisa tahu lagi ya guys, mengapa Willy hanya mengajak satu orang keluarganya untuk menghadiri acara deklarasi itu.
Ya, itu sebenarnya dikarenakan pewaris Warhammer Titan adalah adik Willy Tybur. Nah, kemudian adik Willy pun berubah menjadi Warhammer Titan. Lagi-lagi di sini Eren gercep lagi ya guys. Sebelum Warhammer Titan berbentuk sempurna, Eren pun langsung menyerang wajah Warhammer Titan dengan sebuah pukulan dan berlanjut dengan Eren melakukan teknik pengerasan di tinjunya. Di sini lagi-lagi Eren tidak memberikan kesempatan kepada Warhammer Titan untuk kebentuk sempurnanya. Lalu kita juga bisa melihat Kapten Magath melepaskan tembakan ke arah Eren yang tidak berarti apa-apa kepada Eren. Nah guys, mengapa di sini Kapten Magath melepaskan tembakan yang tak berarti apa-apa kepada Eren? Ya, ini dikarenakan Eren sebagai pemilik Attack Titan dan Founding Titan telah muncul di negaranya. Jadi tembakan pertama yang dilepaskan Kapten Magath ini bermaksud agar para tentara Marley tidak perlu repot-repot lagi menyerbu Pulau Paradis. Sehingga di sini Komandan Magath memerintahkan seluruh tentara Marley untuk bertempur habis-habisan. Nah, kita ke scan selanjutnya yang dimana Attack Titan Eren memukul wajah Warhammer Titan sampai hancur. Namun di sini kita bisa lihat ya guys, walaupun dalam keadaan terdesak, Warhammer Titan masih bisa mengeluarkan kekuatannya yang berbentuk tombak dan langsung menancap ke arah perut Attack Titan Eren. Ya, Eren pun terpojok di sini ya guys. Sementara di scan selanjutnya Cole dan Gaby berhasil menyelamatkan Udo. Namun lagi-lagi buat fans Udo ini merupakan kabar buruk buat kalian. Karena luka yang dialami Udo memang sangat parah, lalu Cole dan Gaby berlari ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, Udo tak kunjung mendapat perawatan. Ini dikarenakan rumah sakit sudah over limit, dan Udo pun meninggal di episode 6 ini ya guys. Kemudian di scan selanjutnya yang dimana Pieck dan Porco di episode sebelumnya telah dijebak oleh pasukan misterius. Ya, di sini Pieck dan Porco merasakan getaran yang disebabkan pertempuran antara Attack Titan Eren dan Warhammer Titan. Pieck yang kita ketahui sangat ahli dalam mengambil keputusan, rupanya di episode sebelumnya di mana Pieck memeluk salah satu prajurit Panzer ternyata membisikkan sesuatu kepada prajurit itu agar mengikutinya dari belakang. Karena pada awalnya Pieck sudah curiga kepada prajurit misterius ini. Mereka berdua pun berhasil diselamatkan, lalu Pieck meminta kepada pasukan Panzer untuk menyiapkan senjata agar mereka berdua bisa langsung terjun ke medan pertempuran. Namun hal tak terduga pun terjadi, yaitu kemunculan pasukan pengintai yang turut mengambil peran dalam misi injak-injak bumi ini ya guys. Nah, kita kembali ke scan utama ya guys, yang dimana Warhammer Titan melihat Attack Titan yang terpojok tiba-tiba mengeluarkan kekuatan pengerasan yang berbentuk palu. Lalu Warhammer Titan menyerang Attack Titan dengan palu itu. Namun serangan itu gagal mengenai Attack Titan. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya guys, senjata yang pernah dipakai negara Timur Tengah itu dipakai buat menghancurkan Attack Titan di sini. Jadi kita bisa tahu juga ya guys, bahwa negara Timur Tengah bukan sekutu Paradis, tetapi sudah menjadi sekutu Marley. Nah, lanjut. Akibat serangan senjata anti Titan itu, Attack Titan pun kerepotan di sini ya guys. Lalu di sini salah satu prajurit Magath yang bernama Koslo meminta kepada Kapten Magath agar menghabisi Attack Titan. Namun Magath menolak permintaan itu, dikarenakan jika membunuh pewaris Titan Shifter hanya akan menimbulkan banyak masalah. Namun di sini Komandan Magath berharap kepada Warhammer Titan agar memakan Eren. Tetapi di sini Warhammer Titan tampaknya tidak mau memakan Eren. Ia hanya ingin membunuhnya. Itu dikarenakan Eren telah memakan Willy Tybur. Nah, di saat Eren terpojok akibat serangan palu Warhammer Titan, tiba-tiba muncullah sosok Mikasa dengan 8 tombak petirnya. Mikasa pun langsung menyerang Warhammer Titan. Ia pun berhasil menumbangkan Warhammer Titan di sini. Kita juga bisa melihat ya guys, pasukan pengintai yang ikut membantu untuk menghancurkan senjata anti Titan yang berada tepat di sekitar lokasi Eren. Setelah itu Mikasa lalu menemui Eren dan memintanya untuk pulang. Itu dikarenakan Mikasa dan Eren belum bertemu selama 3 bulan. Ya, informasi ini Mimin dapatkan dari sumber terpercaya ya guys. Dan juga di sini Mikasa menyuruh Eren untuk pulang dikarenakan Eren banyak membunuh warga sipil yang tidak berdosa. Di sini kita bisa melihat juga ya guys, ekspresi wajah Mikasa menangis dikarenakan melihat kelakuan Eren yang sangat brutal.
Lalu di scan selanjutnya di mana Komandan Magat menggerakkan semua pasukan Marley untuk mengepung pasukan pengintai yang ada di distrik penampungan. Mulai dari prajurit pelatihan yang harus turun gunung serta 30.000 pasukan dari timur hingga barat. Dan pada akhirnya armada kapal laut mereka pun turut dikerahkan. Lalu barulah di sini diperlihatkan para pasukan pengintai dengan cukup jelas. Kita bisa melihatnya ya guys, 3D manuver terbaru ini lebih berfokus menggunakan pistol dan tombak petir daripada menggunakan pedang. Kemudian di sini kita diperlihatkan sosok Jen dan Vlog. Di sini tampaknya terjadi perselisihan di antara mereka. Itu dikarenakan Jin yang ingin meminimalisirkan korban warga sipil, sementara Vlog ingin menyapuratakan orang di Marley. Di sini juga Vlog mengatakan jika Eren adalah iblis yang mereka butuhkan. Nah, kata-kata ini mirip yang pernah diucapkan Vlog sebelumnya, yang dimana pada saat itu mereka memperebutkan distrik Singgansina dan tampaknya iblis itu adalah Eren itu sendiri. Nah, selanjutnya kita kembali ke peran utama, yang dimana setelah tengkuk Warhammer Titan dihancurkan, di sini ia masih bisa bangkit. Lalu Warhammer Titan pun menggunakan kekuatan pengerasannya lagi dan menciptakan sebuah busur, lalu menembakkannya ke arah Eren dan Mikasa. Tetapi di sini Mikasa bergerak dengan cepat. Ia berhasil menghindari serangan itu dengan menggendong Eren yang masih lemah akibat perubahannya ke bentuk manusia. Dan kini Eren pun mengetahui teknik dari Warhammer Titan. Lalu Eren di sini mengatur strategi, dan jika strategi ini berhasil, Eren bakalan bisa memakan pewaris dari Warhammer Titan itu. Lalu di scan selanjutnya di sini Gaby yang telah kehilangan dua sahabatnya yaitu Udo dan Sofia. Kini Gaby memutuskan untuk ikut di medan pertempuran. Namun di saat ia berlari menuju ke medan pertempuran, ia dihalangi oleh dua paman penjaga gerbang. Namun secara tiba-tiba di sini serangan mendadak pun dilancarkan oleh pasukan pengintai terhadap gerombolan pasukan yang ada di sekitar Gaby. Kejadian ini sangat cepat sehingga dua paman penjaga gerbang itu tertembak tepat di depan Gaby. Nah, di sini kita bisa melihat kemunculan si gadis kentang yaitu Sasa. Dia adalah dalang di balik penembakan dua orang penjaga gerbang itu. Dan kejadian ini mungkin akan merusak mental Gaby dan memunculkan dendam yang amat mendalam kepada warga Paradis. Lalu di sini juga kita bisa melihat Connie yang sudah menjadi dewasa. Connie dan pasukan pengintai lainnya di sini ditugaskan untuk memasang lampu di atas rooftop. Nah, fungsi dari lampu yang dipasang di rooftop ini nantinya akan kalian ketahui di episode selanjutnya ya guys. Nah, kita kembali ke scan pertempuran utama. Kita bisa melihat di sini Mikasa sedang mengalihkan perhatian Warhammer Titan. Sementara Eren baru menyadari kejanggalan dari perubahan Warhammer Titan, yang dimana Titan Shifter yang pernah dia lihat sebelumnya terbentuk dari tengkuknya. Sedangkan Warhammer Titan terlihat berbeda, karena perubahannya dimulai dari kaki. Dan tubuh dari Warhammer Titan terlihat terhubung oleh sesuatu yang mirip akar yang ada di bawah tanah. Nah, di saat Eren mengetahui rahasia itu, Eren pun berubah kembali menjadi Attack Titan. Dan ia pun berhasil mengetahui lokasi tubuh asli dari Warhammer Titan. Namun ternyata tubuh asli Warhammer Titan ini terlindungi oleh kristal keras yang mirip sama milik Annie Leonhardt. Di sini Eren pun berhasil memutuskan akar yang terhubung antara Warhammer Titan dengan tubuh aslinya. Barulah di sini kita bisa melihat Warhammer Titan berhasil ditumbangkan. Lalu di saat Eren ingin memakan wadah Warhammer Titan, di sini kita bisa melihat kemunculan Kapten Levi Ackerman. Namun dari arah belakang Attack Titan Eren muncullah sosok Zhao Titan yang sudah dari tadi memang menunggu momen ini dan langsung menggigit tengkuk Eren dari arah belakang. Tetapi serangan Zhao Titan itu berhasil dipatahkan oleh Kapten Levi Ackerman, yang dimana ketika Zhao Titan menggigit tengkuk Eren, Kapten Levi pun langsung menebas rahang Zhao Titan, yang mengakibatkan rahang Zhao Titan tidak bisa berfungsi. Porco yang mengetahui kalau ini ulah Levi Ackerman langsung berusaha kabur. Namun di dalam pelariannya ia malah terjatuh dan menjadi sasaran empuk buat para pasukan pengintai. Nah, di sini episode pun berakhir. Nah guys, setelah kalian menonton episode ke-6 ini memang sesuai prediksi saya. Terutama momen para Ackerman yang diperlihatkan di dalam video ini terlihat begitu epik. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan cerita episode ke-7-nya bisa melihat video saya sebelumnya. Ya guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini.
Jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.